3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, sebentar kita akan melihat pernyataan seorang saudara kita, ya, sepertinya dia dari Muslim, yang dia mengatakan bahwa bagi umat Muslim tidak ada satu jaminan keselamatan pun, ya, di dalam kitab mereka. Dia yang mengungkapkan sendiri saudara, ya. Jadi bukan saya. Itulah sebabnya kenapa, ya, dia mengatakan kenapa orang Muslim itu sebencinya sama orang Kristen. Ya tentunya mungkin tidak semua orang Muslim, tetapi dia mengungkapkan kenapa orang Muslim. Dan saudara sendiri akan melihat apa yang disampaikan, supaya saudara tidak menuduh saya, loh ini asal ngomong. Karena satu selalu ada bukti. Saudara langsung lihat apa yang disampaikan. Saudara, hari-hari ini marak penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti Bible, menerjemahkan dan mentafsirkan salah Bible, memberikan pengertian yang tidak benar. Tentunya saudara, yang berhak menafsirkan atau menyampaikan isi Bible itu adalah hamba-hamba Tuhan yang punya kapasitas dan yang punya wewenang, saudara. Ya, ini tanggapan saya terhadap mereka yang sering menggunakan Alkitab untuk mulai menyesatkan orang-orang percaya. Karena itu saya berpesan kepada saudara supaya saudara tetap kuat dan kokoh imannya kepada Kristus. Dan saudara kita ini mengungkapkan bahwa kita di dalam Yesus, umat Kristen, ada jaminan kepastian keselamatan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak ini menjadi berkat juga bagi saudara. Silahkan share untuk memberkati saudara-saudara kita seiman yang lain, saudara. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Jadi orang Islam ini mengapa kok orang Kristen? Kita mulai kembali pada Alkitab dulu. Diawali dari Kejadian 16. Tuhan sudah memberikan satu penulisannya. Bagaimanapun juga nanti hadirnya dari Bani Hasyim menurunkan Bani Kedar yang diturunkan dari Ismail, disikapi dengan satu bahasa. Dia seperti keledai liar. Sekarang kita balik, sanggupkah orang Kristen ini jadi pawang-pawangnya keledai liar? Bukan lihat keledai liar malah lari, malah takut. Banyak orang Kristen lihat keledai liar malah takut. Tidak usah takut. Bagaimanapun kita harus mempunyai kemampuan dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pawangnya keledai liar, supaya kita bisa menjinakkan keledai itu. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini enggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%.
Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu, diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Iska, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada.